Waalaikumsalam warahmatullah. Sahabatku, saudaraku, selamat datang yang baru saja bergabung. Waalaikumsalam teman-teman semuanya, sahabatku yang dirindukan surganya Allah Azza wa Jalla. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna dina 'indallahil Islam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Mari senantiasa selalu bersemangat kita di dalam bersyukur kepada Allah. Ucapan syukur dengan kalimat hamdalah, alhamdulillah, kemudian kita benarkan di dalam hati kita, kemudian kita wujudkan dengan menjaga seluruh anggota tubuh kita untuk selalu beribadah kepada Allah. Maka ini merupakan sebuah perwujudan rasa syukur yang mudah-mudahan dengan rasa syukur ini Allah menambah semua kenikmatan, bukan hanya yang saat ini kita rasakan berupa fisik saja ya, tetapi kita rasakan bentuk kenikmatan itu adalah salah satunya adalah ketenangan hati dan kebahagiaan. Dan berbagai macam kenikmatan yang lainnya yang sudah Allah siapkan. Yakinlah ya, Allah sudah siapkan berbagai macam kenikmatan yang luar biasa. Takdir terindah, masa depan yang gemilang, dan anugerah keajaiban lainnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat dari beliau. Alhamdulillah yang paketannya sudah sampai, mudah-mudahan bermanfaat ya bagi teman-teman yang sudah memiliki buku 7 metode terapi langit. Selamat mempraktekkan. Teman-teman, perlu saya sampaikan, ujian berikutnya adalah teman-teman akan terasa berat di dalam membaca dan mempraktekkan isinya. Ya, karena buku ini, buku 7 metode terapi langit, ini isinya berbagai macam cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi, jangan heran kalau teman-teman begitu berat untuk membacanya bagi yang sudah memiliki ya. Untuk ngangkat saja mungkin berat banget. Nah ini teman-teman kalau yang ingin menurunkan berat badan gitu ya, nggak usah barbelan, nggak usah pakai lari-lari, cukup angkat ini ya. Begitu berat, luar biasa. Jadi ini nanti teman-teman bisa mengurangi berat badan dengan mengangkat buku, begitu. Karena ini isinya ya semuanya jalan menuju ketakwaan. Jalan menuju ketakwaan. 167 KA. Ini 167. Terus dapatnya 4 ya. Ada buku panduan, terus kemudian buku jurnal, terus kemudian ada buku saku pagi sore, buku saku zikir pagi sore, dan buku ayat ruqyah. Nah, maka teman-teman dipaksakan awalnya teman-teman ya, dipaksakan. Coba buka mulai dari halaman pertama gitu ya. Insya Allah ini bahasanya sangat ringan teman-teman. Bahasanya sangat ringan. Bahasanya sedikit gaul ya. Tidak menggunakan bahasa-bahasa yang berat. Gitu. Ini sengaja saya pakai bahasa keseharian. Ya, jangan dikira bahasanya bahasa resmi, bahasa yang baku, bahasa yang kaku, enggak. Ya. Nih ya, ibaratkan teman-teman, ini ada kejadian di sini ya. Nah, ini pokoknya insya Allah gambarnya cukup menarik. Oke teman-teman, mudah-mudahan teman-teman bisa bersemangat mempraktekkan. Karena pasti nanti ada bisikan-bisikan, jangan dibuka ya. Jangan dibuka, jangan praktek gitu ya. Maka teman-teman itu harus dilawan. Karena ini, kenapa sih ada bisikan untuk mengajak kita berat membacanya? Karena ya isinya cuma takwa dan mendekat kepada Allah begitu. Belum mulai Kak user 726.
Kak Dwi seharian perut terasa kembung. Ya, mungkin kebanyakan makan apa? Ayo. Mungkin kebanyakan makanan-makanan yang mengandung gas, ya. Makan durian barangkali. Atau kalau tanpa sebab yang jelas, ya nanti coba kita bantu dengan terapi. Teman-teman, tema pada kesempatan malam hari ini, ya, kita akan belajar tentang pembatal-pembatal keislaman. Yuk, ini penting banget teman-teman, pembatal keislaman. Ini sangat-sangat penting materinya. Walaupun kita pembahasannya adalah tentang terapi, ya, tentang terapi bagaimana agar badan kita sehat, agar jiwa kita selalu sehat, ya, hati kita, hati yang selamat, kolbun salim, hati yang selamat dan hati yang sehat, maka kita perlu belajar pembatal keislaman. Yuk teman-teman, apapun masalahnya, ini solusinya. Belajar tentang pembatal keislaman. Entah itu teman-teman sakit kronis, entah itu teman-teman punya masalah keluarga, cekcok dengan suami, ya, cekcok dengan mertua, dengan orang tua, terus kemudian sakit kronis, masalah anak, dan apapun itu, ujian kehidupan termasuk hutang, ya, termasuk hutang, ujian yang begitu berat, maka bisa jadi, ya, bisa jadi selama ini kita melanggar aturan-aturan Allah, bisa jadi selama ini kita murtad secara tidak sadar. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, maka teman-teman, kita perlu ya belajar tentang pembatal keislaman. Karena ini sangat penting, bisa jadi ini salah satu yang menjadi alasan kenapa doa kita belum dikabulkan. Karena bisa jadi kita keluar dari Islam secara tidak sadar. Dan kita tidak tahu ilmunya. Nah, maka teman-teman, Rasulullah sampaikan di dalam hadis riwayat Muslim, seperti yang tadi saya kutip di awal, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Jadi menuntut ilmu ini wajib bagi setiap muslim. Jadi teman-teman, yang dimaksud di sini adalah menuntut ilmu syar'i, ya. Bukan ilmu-ilmu yang keduniawian, bukan ilmu matematika, ilmu fisika, itu penting. Tetapi jauh lebih penting adalah ilmu tentang keislaman. Waalaikumsalam Kak Dewi. Ya. Kulit saya kayak cacar Kak Lisa, sudah berobat ke dokter, sudah sembuh tapi kambuh. Ya, nanti kita bantu ya dengan terapi Al-Quran. Silakan bisa disiapkan air. Airnya nanti untuk mandi. Kalau bisa besok disiapkan daun bidara untuk mandi. Teman-teman, saya launching satu produk baru ya. Ini juga produk pondok. Ada yang mau? Sabun bidara kolagen plus niacinamide. Wah, ini formulanya nggak kaleng-kaleng teman-teman. Ya, Nature's Gift. Sabun bidara plus kolagen plus niacinamide. Jadi ini insya Allah formulanya nggak kaleng-kaleng. Insya Allah bisa mencerahkan teman-teman yang sudah join reseller. Ya, ini nanti bisa stok. Ini stoknya banyak. Ya, stoknya berlimpah nih. Ada 2000-an. Ya, ada 2000-an. Sabun cairnya nanti menyusul ya, Kak Ida. Mudah-mudahan kita bisa produksi. Ini yang sementara sudah ready. Nanti teman-teman bisa japri admin ya untuk bisa stok bagi teman-teman reseller. Nah, ini insya Allah teman-teman yang mukanya gatal-gatal ketika ruqyah, terus kemudian badannya gatal-gatal ketika ruqyah, ada sihir penutup jodoh ya. Ini cocok sekali. Gitu. Kak Mama, udah ngantuk ngelihat saya. Wah, saya bikin ngantuk ya. Teman-teman, ini sekitar untuk konsumennya 49 ya. Harga resellernya jauh di bawah ini. Harga resellernya jauh di bawah ini. Nah, teman-teman nanti kalau mau jadi reseller, nanti insya Allah di akhir akan kita informasikan. Nah, kita fokus dulu ya pembahasannya. Kita nggak sedang membahas sabun ini sekitar karena tadi ada keluhan. Insya Allah bisa untuk cacar dan jerawat. Nah, memang ini fokusnya untuk muka. Tapi kalau biar teman-teman segera order lagi ya, silakan pakai sebadan ya. Pakai sebadan. Biar segera order lagi begitu. Jujur banget sih. Ya, insya Allah ini cocok untuk memang fokusnya untuk wajah dan insya Allah nanti bisa untuk badan. Begitu. Harga konsumen 49, harga reseller di bawah itu. Ya, harga resellernya beda. Nah, teman-teman bisa jual lagi insya Allah larisnya kebangetan teman-teman. Ya, teman-teman nanti bisa tawarin ke tetangga kanan kiri,
terus kemudian ke manalah sahabat-sahabat lama gitu kan, teman sekantor yang jualan di pasar ya, sesama ini ya, sesama penjual di pasar, bisa Kak Gio untuk flag gitu ya. Nah, terus ini memang sabun bidara. Jadi teman-teman nggak usah repot cari bidara, sudah ada di dalam sini. Sabun bidara. Kalau pesen nanti sudah ada di showcase. Ya, sudah ada di showcase, namanya Nature's Gift. Nih pakai bahasa Jawa ya. Pakai bahasa Jawa nih, Nature's Gift, artinya hadiah dari alam. Gitu. Kandungannya adalah ini herbal ya. Kandungannya itu, kandungan utamanya ini niacinamide, daun bidara, terus kemudian kolagen. Ya, jadi nggak kaleng-kaleng, insya Allah. Oke teman-teman, fokus pembahasan ilmu dulu. Yuk, pembahasan pembatal keislaman. Apa saja pembatal keislaman? Mempelajari Kak Hadijah. Ini masih belum dibahas, nanti ya. Kak Hadijah sudah reseller belum? Nanti kalau sudah reseller harganya beda, harganya jauh lebih terjangkau. Teman-teman, belajar pembatal keislaman itu ini sangat penting, nomor satu paling utama. Karena jangan-jangan kita pernah melakukan suatu perbuatan, amalan, ucapan yang itu membuat keislaman kita batal. Kak Wawa belum paham daftar risalah pada rutin nyimak loh. Jangan-jangan pulang duluan ya. Sebelum live-nya selesai, Kak Wawa ini jangan-jangan pulang duluan nih. Padahal Pak Guru belum nyuruh pulang loh. Udah pulang duluan nih, kabur jangan-jangan lewat pintu belakang nih. Kebiasaan dulu ketika SMP, SMA ya, sering kabur-kaburan. Oke teman-teman, syarat reseller nanti ya, kita sampaikan di akhir. Oke. Nah, jadi pembatal keislaman ini jauh lebih penting, paling utama. Seperti halnya kita wudhu ya. Wudhu kan bisa batal teman-teman. Tapi tidak membuat kita keluar dari Islam. Iya Kak Himawari, yang pulang duluan jewer nanti. Kalau wudhu batal, kita nggak keluar dari Islam dan bisa wudhu lagi. Kalau kita sholat kita bisa batal kan? Karena buang angin, terus kemudian keluar sesuatu dari depan dan belakang, begitu. Terus kemudian hilang ingatan, gila. Ini bisa kemudian batal sholatnya. Tapi kemudian bisa diulang. Nah, terus kemudian ketika kita puasa bisa batal puasanya. Ya kan? Bisa batal puasa kita. Nah, termasuk keislaman teman-teman. Termasuk keislaman ini bisa batal. Jadi, ngeri sekali kalau sampai kita tidak tahu. Jangan-jangan selama ini sholat kita nggak diterima Allah. Jangan-jangan selama ini kita baca Al-Quran nggak diterima Allah. Gara-gara apa? Gara-gara batal Islam kita. Ayo Kak Wawa, simak sampai selesai ya. Wah, ini ranking 1 padahal ini. Penyimak nomor 1 gitu. Ada semut yang bisa terbang. Iyakah Kak Susi? Masa sih? Kebanyakan nonton film jangan-jangan. Ya. Oke teman-teman, lanjut ya. Mohon maaf teman-teman yang baru saja bergabung, ya mungkin heran ini tayangan apaan, nggak jelas ustadznya. Saya bukan ustadz, ya saya coach. Silakan teman-teman panggil saya coach saja. Saya memang bukan ustadz, ya. Tetapi siapapun boleh dong menyampaikan Islam, karena saking cintanya dengan Islam. Seorang guru boleh menyampaikan Islam dan berdakwah itu wajib, ya. Bagi yang ingin dapatkan pertolongan Allah, Allah sampaikan dalam Quran surat Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Betul, coach itu pelatih, karena saya memberikan training tentang terapi 7 metode. Begitu ya. Tapi teman-teman bebas sih manggil apapun, mau manggil Kang, manggil Bang, ya, manggil Mas, manggil Mbah misalkan. Mbah gitu boleh, silakan. Manggil Abah, ada yang manggil Abah gitu ya. Nah, teman-teman, yuk lanjut ya. Saya memang sengaja ya memberikan training 7 metode terapi langit. Nah, makanya kemudian saya memperkenalkan diri saya dengan panggilan coach. Coach itu trainer atau pelatih gitu ya. Nah, tapi siapapun boleh dong, berdakwah itu bukan haknya para kiai, para ustadz, ya kan? Bukan haknya mereka alim ulama. Teman-teman apapun profesinya bisa menyampaikan walau 1 ayat gitu. Kak Agustina, wah ini ada astagfirullahaladzim.
Ya, mudah-mudahan tidak sampai terjadi ya, karena iman saya lemah teman-teman. Jadi jangan panggil yang aneh-aneh ya. Saya sedang menguatkan diri saya. Iman saya itu begitu lemah begitu. Banyak godaan di luaran sana, makhluk-makhluk yang berkeliaran gitu. Saya berlindung ya Allah dari godaan makhluk yang menggoda di luaran sana. Bismillah. Ayo fokus. Jadi teman-teman, ya, pembatal keislaman ini penting. Ya betul. Terima kasih teman-teman ya. Banyak mengingatkan. Astagfirullahaladzim. Pertama, syirik. Ini pembatal keislaman yang pertama. Ada kupu-kupu di kamar mandi DS737. Dikeluarkan dong. Ya, dikeluarkan, ditolong. Nah, siapa tahu menolong kupu-kupu dari kamar mandi ini menjadi penyebab nanti teman-teman masuk ke dalam surganya Allah. Seolah sepele ya. Ada belalang masuk ke kamar, ada kupu-kupu masuk ke kamar begitu. Terus kemudian ada tikus masuk ke kamar, jangan dipelihara ya. Terus kalau teman-teman mau membunuh hewan yang menakutkan, teman-teman jangan pakai api ya. Jangan pakai api, jangan dibakar. Siapa di sini yang membunuh misalkan cicak, ular, tikus dibakar? Hati-hati. Ini terlarang di dalam Islam. Ya. Pernah menolong ulang dari dalam sumur, Masya Allah. Kak Ratih luar biasa. Kalau yang bisa sekali pukul mati nggak apa-apa. Kalau diracun tidak jadi masalah, gitu. Ayo hindari perbuatan syirik. Syirik kemarin sudah kita bahas ya. Sudah kita bahas. Ini pembatal keislaman nomor 1. Yang dimaksud adalah syirkul akbar. Gitu, syirkul akbar. Kemarin cicak jangan dibakar, yang berhak membakar itu Allah, ya. Jadi kita dilarang membunuh dengan dibakar, gitu. Kalau cicak itu yang terbaik adalah sekali pukul, tepok gitu kan, sekali pukul langsung mati. Itu jangan sampai menyakiti, gitu ya. Jangan teman-teman yang punya jiwa psikopat, ada di sini yang punya jiwa psikopat, sukanya nonton horor, ada ya, suka nonton horor, terus kemudian menikmati adegan-adegan sadis, begitu. Kecuali penyembelihan, ini bukan adegan sadis, ya. Tapi jangan dinikmati juga, gitu ya. Oke teman-teman, pertama syirik. Semalam sudah kita bahas. Ada 2 syirik, syirkul akbar dan syirkul azghar. Syirik kecil tidak membatalkan keislaman, hanya saja dosanya besar banget, ya. Belum tentu syirik kecil ini mengeluarkan pelakunya dari Islam. Gitu ya. Yang mengeluarkan pelakunya dari Islam adalah syirkul akbar. Nyate kambing. Ini maksudnya gimana? Nyate kambing, ya boleh-boleh saja. Kalau kambingnya disembelih dengan asma Allah ya. Ruqyah biar move on, siap. Semutnya diracun. Semut jangan dong. Teman-teman, kalau yang ada semut di rumah, cara gampang untuk ngusirnya, kalau menolong ikan yang tenggelam. Ini kok lucu-lucu sekali sih anak-anak. Ini dari TK mana? Ini lucu-lucu banget ya Allah. Saya jadi terhibur. Saya kalau lagi galau mungkin live aja ya. Karena para murid TK ini luar biasa lucu-lucu. Kalau ada bisikan itu dari mana? Kalau ada bisikan tergantung, ya. Bisikan apa dulu? Kalau ada bisikan itu bisa dari hawa nafsu ya. Bisa dari hawa nafsu kita, bisa dari hati nurani kita, dari kolbu kita, bisa jadi memang dari setan. Jangan kemudian bisikan yang jahat itu berasal dari setan. Iya, betul, ini taman kawak-kawak. Oh iya, semut, Masya Allah, saya gampang pecah fokus ya. Teman-teman, kalau banyak semut di rumah, cukup dinasehatin. Jangan dibunuh dulu, ya, dinasehatin. Teman-teman buktikan ya, kita ini bisa komunikasi dengan semut. Dan semut ini adalah salah satu hewan yang diabadikan di dalam ya Al-Qur'an. Ya, jadi teman-teman sampaikan kalau misalnya bergerombol, sampaikan gini. Wahai semut, nanti praktekkan ya. Wahai semut, tolong dong pergi dari tempat ini. Silakan kamu keluar. Begitu. Terus kemudian ditiupkan. Begitu. Nah, nanti insya Allah ya jarak berapa lama itu nanti akan bubar semutnya. Begitu. Jadi jangan dibunuh dulu. Ya. Oke, teman-teman.
Kita lanjutkan dulu, sebelumnya kita akan praktekkan terapi Al-Quran. Ini sudah jam 20.29. Cepat sekali waktu berlalu. Tidak, ya Allah, cepat sekali. Ini gara-gara banyak teman-teman yang memecah fokus dan konsentrasi saya. Yuk kita bahas secara cepat ya. Kita bahas secara cepat ya. Jadi perbuatan yang membatalkan kesyirikan kan jadi salah kan? Saya nggak fokus membahas komentar teman-teman. Membatal keislaman. Ya, pembatal keislaman. Oh iya, malam Ahad ya. Ini mudah-mudahan teman-teman yang jomblo-jomblo merasa terhibur ya. Karena kita bisa menemani sampai mungkin nanti ya agak sedikit malam lah ya. Mudah-mudahan. Iya, saya gampang terdistrak. Pertama syirik besar, terus kemudian yang kedua, Kak Amelia banyakin istighfar. Yang kedua, menganggap semua agama sama. Ya, menganggap semua agama sama. Inilah pemahaman pluralisme, teman-teman. Pluralisme ini adalah menganggap semua agama sama, menuju surga yang sama, hanya saja jalannya yang berbeda-beda. Oh, jangan di off dulu. Nanti off-nya ketika kita sudah mulai terapi. Ya, ini kasihan nanti para murid-murid ya. Murid-murid dari Taman Kawak-Kawak nggak bisa komentar. Nanti hatinya meronta-ronta, ingin ngetik, ingin komentar, gitu ya. Oke teman-teman, meyakini semua agama itu sama, menuju surga yang sama, hanya saja jalannya berbeda-beda. Dan ya, menganggap orang-orang yang di luar Islam ini, mereka sama saja, tidak mengkafirkan. Nah, maka teman-teman, bahasa kafir ini sebetulnya bahasa yang paling sopan ya teman-teman. Bahasa kafir itu sebetulnya bahasa yang paling sopan. Karena apa? Kan artinya tertutup. Nah, mereka, saudara kita di luar Islam, ini mereka menutup diri dari pintu hidayah Allah. Nah, kemudian kita sebutlah kafir gitu ya. Dari kata cover sebetulnya. Ya kan? Bahasa Inggrisnya kan cover. Gitu. Artinya menutup diri. Gitu. Kan nggak mungkin diganti non-muslim. Kalau misalkan surat Al-Kafirun gimana mau diganti ya? Kan nggak mungkin diganti. Kan kita hafal ya, kul ya ayyuhal kafirun, ya kan? Kan nggak mungkin diganti kul ya ayyuhal non-muslim, kan nggak mungkin begitu. Ya. Jadi ini bahasa Al-Quran memang ya, bahasa Al-Quran. Terus kemudian ini sudah sangat sopan sekali. Nah, itu kalau kita menganggap semua sama ya, maka ini bisa jadi menjadi pembatal keislaman. Kalau pelaku sihir selalu datang ke rumah dan kita pura-pura tidak tahu, Kak Umi Adnan. Tahu dari mana itu pelaku sihir? Nah, hati-hati. Tahu dari mana? Itu adalah pelaku sihir. Ini yang saya tanya baliknya. Harus ada bukti yang valid ya bahwa dia melakukan sihir. Begitu. Kenapa setiap mendengar cerita ular badan selalu merinding? Ya, itu bisa jadi fobia. Fobia itu kan macam-macam ya. Ada fobia tentang bentol-bentol tuh, apa namanya tuh? Ya, fobia ketinggian, ada fobia ular, fobia anjing, fobia macam-macam begitu. Terus teman-teman, meyakini pembatal keislaman berikutnya adalah meyakini petunjuk lain selain dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk menganggap bahwa Al-Quran perlu direvisi, menganggap Al-Quran sudah tidak lagi relevan dengan zaman ini. Ini termasuk pembatal keislaman. Ya, hati-hati teman-teman. Ketika kita membaca Al-Quran, ada ayat-ayat yang kita nggak srek di hati, wah ini sudah nggak relevan nih. Ya, ayat ini sudah nggak relevan dengan zaman saat ini. Maka teman-teman hati-hati dengan bisikan-bisikan hati yang menganggap Al-Quran tidak lagi relevan. Begitu ya. Nah, Al-Quran ini berlaku sepanjang zaman. Mengusir jin dalam tubuh Kak Bayu. Ayo sebentar lagi kita praktekkan ya. 10 menit lagi ya teman-teman. Jam 20.45 kita praktekkan terapi Al-Quran. Ruqyah belum dimulai. Kak Eka setelah mengikuti terapi Al-Quran, alhamdulillah hati tenang, tidak gampang emosian. Biasanya gampang emosi kah? Ya, gampang emosi ketika mungkin pas nonton sinetron ya. Nonton sinetron teman-teman gampang emosi nggak?
kok gini, ini mertuanya gini banget. Teman-teman hati-hati ya dengan apa yang kita tonton. Ayo hati-hati, jangan sampai kita menonton sesuatu yang sia-sia, begitu, ya kan? Nah, ketahuan nih para emak-emak nih, ya, penggemar drakor, penggemar sinetron, ya, ayo dikurangi. Kencana yo. Oke, teman-teman. Ya, berikutnya, ya, termasuk menghina ajaran Rasulullah, menghina cadar, ya, mengatakan itu ninja, menghina, ya, ajaran Rasulullah. Contoh Rasulullah misalkan menghindari isbal. Isbal itu celana, ya, di bawah mata kaki. Kemudian ada saudara kita yang kemudian celananya itu di atas mata kaki. Kemudian kita hina dengan, wah ini kebanjiran, celana kebanjiran. Terus, wah ini baju ninja, wah ini aliran apa gitu. Nah, hati-hati teman-teman, ini pembatal keislaman. Menghina jenggot, ya, dengan mengatakan mirip kambing, hati-hati. Ya. KOT, kayak artis drakor, wah ngimpi nih. Iya, saya mirip artis drakor. Kalau dilihat dari ujung pohon kelapa, dilihatnya pakai sedotan. Nah, itu saya mirip artis drakor, gitu ya. Dihina mending, pernah disuruh buka cadar. Oh ya, tenang, semakin berat ujian, semakin besar pahalanya. Ini ngakak kenapa sih? Teman-teman, perasaan saya nggak ngomong aneh-aneh. Uang cepat habis kenapa, Kak Dea? Biar nggak habis gampang, ya. Taruh di brankas, kuncinya buang ke laut. Nah, insya Allah awet tuh duitnya. Siap ya? Oke ya, jangan menghina apa yang Rasulullah bawa ajarannya. Termasuk teman-teman, ya, ajaran masna wasulasa waruba, ya. 2, 3, 4, ya. Ini kalau teman-teman menolak syariat ini, ya, boleh-boleh saja sebetulnya. Boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai kemudian menghina. Kalau tidak sanggup, boleh-boleh saja, tetapi jangan kemudian sampai menghina. Gitu ya. Terus kemudian mengolok-olok Islam termasuk ya, mengolok-olok Islam, mengolok-olok ajaran, ya. Terus kemudian menganggap bahwa Islam ini penuh dengan kekerasan, kan ada ya ayat-ayat perang. Terus kemudian menganggap Islam ini banyak celah, misalkan kok di dalam Islam ada perbudakan, ya. Nah, ini kapan-kapan kita bahas karena ini sudah mepet waktunya, kita bahas secara global dulu. Tentang konsep-konsep yang seringkali ini dijadikan serangan musuh-musuh Islam, ya, untuk menghancurkan Islam. Salah satunya ya itu dari mulai perbudakan. Kenapa Islam memperbolehkan perbudakan? Secara singkat saya bantah, Islam itu tidak memperbolehkan perbudakan. Perbudakan itu ada sejak zaman dahulu, sejak zaman jahiliyah, ya. Itu banyak perbudakan. Nah, Islam datang justru untuk bisa menyingkirkan, memberantas perbudakan. Kan banyak ya, banyak hukum-hukum di dalam Islam yang kemudian syaratnya adalah membebaskan budak, seperti itu. Ketika misalkan ya melanggar tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa uzur yang syar'i, begitu. Ya, mengolok-olok syariat Allah, syariat yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bentar lagi, 2 menit lagi. Ya, terus kemudian mengerjakan sihir. Ya, mengerjakan sihir ini termasuk pembatal keislaman. Gitu ya. Terus kemudian membantu musuh-musuh Islam untuk menyerang umat Islam. Nah, maka teman-teman, memboikot ini masih berlaku ya. Kita menolong saudara-saudara kita di sana yang sedang dibantai oleh musuh-musuh kita. Nah, ini mari kita sampai detik ini, ayo masih terus boikot, teman-teman ya. Siap ya, terus boikot ya. Produk-produk Zionis, betul, Israel, ini kena pelanggaran nggak kira-kira? Saya bukan khawatir kena pelanggaran ya, saya khawatirnya kalau akun ini nggak bisa untuk live lagi, sehingga nanti banyak yang kehilangan manfaat. Begitu. Kalau sudah terlanjur melakukan, maksudnya yang mana? Melakukan apa nih? Mengkonsumsi produknya.
ya mulai berhenti. Nanti kita pindah ya. Makanya gini teman-teman, kita mencoba ya memproduksi semua produk dari ujung rambut sampai ujung kaki. Salah satunya adalah ini ya, kebutuhan sehari-hari, dari mulai sampo ya. Kita coba lawan lah. Salah satunya kan produk-produk itu ya, Unilever gitu kan. Dan banyak-banyak produk lain yang sebetulnya ini menjadi alasan utama kita. Ayo kita bangun kekuatan Islam ya dengan produk-produk asli kita. Ini ramuan saya ya. Ramuan saya, teman-teman nanti juga bisa bersinergi. Semuanya ini produk ramuan saya ya, formula yang saya racik begitu. Insya Allah nanti kita akan membangun kekuatan yang jauh lebih besar ya. Kalau kita yakin Allah Maha Kaya, ayo kita bangun kekuatan lebih besar begitu. Insya Allah nanti pelan-pelan ya teman-teman, karena ini sifatnya masih merintis walaupun kami sudah berjalan dari sekitar tahun 2018, tetapi karena mungkin manajemen yang kurang rapi itu, jadi produknya belum terlalu banyak. Baru ada sekitar 30-an produk. Insya Allah nanti mudah-mudahan target kita ya teman-teman yang ingin bergabung bersinergi bersama membangun kekuatan ekonomi umat Islam ya, insya Allah kita targetnya ya Kak Sarah nanti pelan-pelan ya, ini tahap awal seolah harganya tinggi, tapi teman-teman ya nanti kita tahap berikutnya itu menciptakan produk yang pasarnya beda. Ini memang kita targetkan pasar menengah ke atas, itu tahap awal ya, tahap awal menengah ke atas. Nah baru kemudian tahap berikutnya kita ciptakan produk yang untuk menengah ke bawah begitu. Karena apa? Karena memang keterbatasan ini ya, sarana dan prasarana gitu. Jadi memang harus membuat produk targetnya menengah ke atas. Ini bukan untuk kaum mendang-mending ya. Wah, mending yang 3 ribuan, mending yang 10 ribuan begitu. Nah, ini khusus memang menengah ke atas, dan ini memang produk kita terapi semua, teman-teman. Produk kita produk terapi ya, bukan produk sekedar konsumsi. Ini makanya beda dengan sabun-sabun di luaran sana yang hanya 3.000, 5.000. Ini saya akui mahal ya, 49.000. Tapi untuk reseller bisa setengahnya. Itu. Nah, tujuannya apa? Agar teman-teman bisa mendapatkan manfaat juga. Teman-teman kan juga malas berbisnis ya kalau keuntungannya tipis kan. Keuntungannya cuma 1.000 perak gitu. Ya, insya Allah nanti suatu saat ya kita akan ciptakan produk yang merakyat. Nah, ini sementara karena kita ingin teman-teman itu mendapatkan keuntungan yang segede gaban istilahnya gitu ya. Istilah anak-anak zaman now begitu. Maka ini kita ciptakan produk yang keuntungannya gede, tebel, dan teman-teman bisa mendapatkan keuntungan yang tebel juga. Teman-teman akan semangat ya kalau keuntungannya sekitar 25.000. Ya kan? Oh, sudah jam 10. Oke, siap. Ini manfaatnya untuk terapi. Terapi teman-teman yang setiap ruqyah gatal-gatal wajahnya, gatal-gatal badannya, ya. Kulit insya Allah memang khusus kulit, ya, bisa bikin glowing. Saya baru pakai sekali, insya Allah manfaat ya. Jadi terasa kayak ketarik, maksudnya kenceng gitu. Ya, saya sudah pakai sekali. Ini khusus buat muka, tapi kalau pengen cepat habis, ya silakan teman-teman pakai seluruh badan. Kalau perlu, ya, kalau perlu dipakai sekeluarga. Kalau misalkan sebulan belum habis, berarti tandanya teman-teman jarang mandi. Ya, maksudnya baru sekali pakai Kak Desta, belum pakai lagi. Insya Allah nanti iya Kak Avandi, ya ini dijual, ya. Teman-teman isinya, pengen tahu isinya? Isinya seperti ini. Ini harganya mahal Kak ya, harganya 49, ya. Kayaknya enak dimakan ya. Oke teman-teman, siap ya? Yuk, bismillah. Bisa untuk jerawat Kak Yuli, insya Allah. Atas izin Allah ya. Oke, mau nyari yang hemat nanti ya. Nanti kita insya Allah produksi. Kalau sudah manajemennya sudah rapi, kita insya Allah akan menciptakan produk yang hemat untuk pasar mendang-mending. Oh ya, kita siap ya mentarget pasar yang mendang-mending, yang mungkin bisa bersaing dengan Unilever begitu. Oke, siap. Yuk kita mulai. Kita mulai terapinya. Saya izin matikan komentar ya. Teman-teman,
Untuk keranjang kuning belum kita sematkan karena akun ini beresiko terkena pelanggaran. Saya izin mematikan komentar dulu. Mohon maaf teman-teman, saya matikan ya komentarnya ya. Bismillah. Bagi teman-teman yang hatinya meronta-ronta, jarinya meronta-ronta, ingin mengetik tapi tidak bisa terlampiaskan, silakan pindah kelas. Kelasnya ada di Coach Mufti. Saya live di 2 akun Terapi Langit dan akun ini HP 1, ini HP yang kedua. Ya. HP 1 Terapi Langit, HP yang kedua Coach Mufti. Silakan teman-teman yang gatel pingin komentar pindah ke akun Coach Mufti. Di sini tidak akan saya kunci. Yang di sini saya kunci. Gitu ya. Oke teman-teman, mohon maaf belum bisa menyematkan keranjang kuning. Nanti teman-teman bisa cek saja di showcase di akun ini. Caranya klik sini ya. Klik ini akun Terapi Langit ini nih. Saya tunjuk nih. Kelihatan nggak jarinya? Nah ini ya. Ini diklik terus kemudian nanti ke ke akun saya, terus ke belanja. Di situ ada sabunnya. Sabun Nature's Gift namanya. Oke, sekarang kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari ini ya, karena tadi berhubung ada beberapa pertanyaan yang mengeluhkan tentang asam lambung, ya GERD, terus kemudian was-was. Ada di antara teman-teman yang was-was? Ada? Oh, nggak bisa komentar ya? Oke. Jawab dalam hati saja. Ada gitu. Atau jawab di situ. Asam lambung, kemudian vertigo, nggak bisa tidur, ya. Kita mulai ya. Kita mulai terapi, ini barangkali banyak teman-teman yang baru saja bergabung. Kita mulai dari terapi jari dulu ya, terapi jari dulu, karena mumpung ini malam Ahad. Kalau nanti kita selesainya terlalu sore, nanti khawatirnya teman-teman keluar rumah jalan-jalan malam mingguan, ya. Terus mojok dengan yang bukan mahramnya. Mudah-mudahan tidak ya, mudah-mudahan insya Allah di sini taat semua. Ya, kalaupun mau mojok dengan pasangan yang sah, pasangan yang halal. Yuk, pindah sebelah. Oke, di sebelah nge-lag kah? Oke, yang jaringannya bermasalah bisa pindah ya. Bisa pindah ke akun Coach Mufti. Oke teman-teman, jari-jari kita ini terhubung dengan organ tubuh ya. Jari-jari kita terhubung dengan organ tubuh. Nah, maka teman-teman ini untuk jempol ya, ini ibu jari, ini terhubung dengan organ limpa dan lambung. Nah, biasanya emosi yang terkait itu masalah cemas dan khawatir. Nah, teman-teman yang sering cemas, khawatir ya, tanpa sebab dengan kondisi tertentu, dengan masa depan yang kita belum jelas, maka teman-teman yuk pegang jempolnya seperti ini. Ya, duduk santai. Kemudian tarik nafas panjang. Pejamkan mata dulu ya, pejamkan mata. Kalau saya nggak usah tutup mata ya, teman-teman saja yang tutup mata. Pegang jempol boleh kanan, boleh kiri. Tapi nanti dua-duanya sebaiknya ya. Jempol kanan dipegang, jempol kiri juga dipegang. Nah, satu jempol ini sekitar 3-5 menit. 3 menit saja. Tetapi saya hanya contohkan sekali tarik nafas dan sekali hembus nafas per jarinya. Jadi nggak usah ditahan. Saya berikan contoh. Ya, ini dipegang ya. Ini terapi dari Jepang ya, terapi kuno dari Jepang. Namanya Jinshin Jiutsu. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung. Ya, ini posisi santai, rileks, dipegang, jempolnya cukup dipegang biasa. Kemudian pejamkan mata. Yuk, tarik nafas 5 hitungan. Atau sekuatnya teman-teman ya. Yuk. Kemudian langsung hembuskan lewat mulut sambil ucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Nah teman-teman, tanda terapinya ini sudah mulai bekerja. Biasanya teman-teman sudah mulai merasakan denyut. Ya, denyut nadi di jempol kita. Ini bagus yang teman-teman saat ini sulit tidur, yang vertigo, yang sedang migrain. Yuk, ya sedang khawatir, cemas. Ini pegang. Sudah ya? Kalau belum silakan praktekkan sendiri. Terus kemudian sekarang telunjuk. Telunjuk ini terhubung dengan ginjal, ya, kandung kemih, kemudian sendi dan otot. Oke? Nanti kapan-kapan saya buatkan videonya. Nah, ini levelnya lebih dari ini. Kalau ini hanya cemas,
ini lebih ke arah takut berlebihan, fobia. Nah, tadi ya semacam fobia ular, fobia ketinggian, fobia makanan tertentu, fobia binatang tertentu. Nah, ini atau ketakutan yang luar biasa. Takut mati begitu ya. Yuk pegang jari telunjuknya. Terus kemudian pejamkan mata, tarik nafas sekuatnya, hembuskan nafas lewat mulut sekuatnya. Sambil sedikit bunyi gitu ya. Jangan terlalu gitu ya, tapi pelan-pelan saja. Itu sambil ucapkan istighfar. Yuk, tarik nafas panjang. Tidak perlu ditahan, langsung hembuskan. Ucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Oke. Terus kemudian jari tengah. Ini terkait dengan hati dan empedu. Ya, kantung empedu. Nah, ini teman-teman yang gampang marah, emosinya tidak stabil, gampang terpancing, gampang emosi, gampang meledak-ledak, ya, gampang tersinggung. Nah, ini dinetralkan dengan jari tengah. Ya, dinetralkan dengan jari tengah. Silakan pegang. Yuk, pejamkan mata, tarik nafas panjang lewat hidung ya. Narik nafasnya lewat hidung, jangan lewat telinga. Ya, lewat telinga gimana coba caranya? Tarik nafas. Kemudian tidak usah ditahan, hembuskan. Ucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Oke. Terus kemudian jari manis. Ini terkait dengan paru-paru dan usus besar. Emosi yang terkait ini biasanya sedih. Teman-teman yang merasa sedih, baper, gampang terpukul, gampang terenyuh hatinya, melankolis ya. Ini jari manis. Yuk pegang, tarik nafas panjang. Kemudian hembuskan. Jangan lupa merem. Ucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Yang terakhir, jari kelingking. Ini terhubung dengan jantung dan usus halus. Ya. Dan emosi yang terkait ini biasanya teman-teman yang ambisius. Ambisinya luar biasa, menggebu-gebu, tetapi begitu gagal, down. Semangatnya turun drastis, jatuh sejatuh-jatuhnya, dan menjadi orang yang sangat pesimis. Gitu ya. Termasuk kalau teman-teman sudah terbiasa pesimis dari sononya, ya pegang sini, jari kelingking, tarik nafas panjang, pejamkan mata ya. Sepanjang tarik nafas dan hembuskan nafas, zikiran dalam hati. Zikiran dalam hati bebas, zikirannya apa? Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ya. Apapun itu silakan. Ya, tarik nafas panjang. Badan rileks, santai, kemudian hembuskan lewat mulut. Astaghfirullahaladzim. Oke teman-teman, mudah-mudahan ada yang mual ya. Ada yang mual, ingin muntah, silakan dimuntahkan. Atau pusing, malah pusing, reaksi aneh-aneh. Nah, itu merupakan pertanda ada yang tidak beres dalam tubuh. Karena ini semuanya manfaatnya adalah untuk ya memperlancar sirkulasi peredaran darah, memperlancar pernafasan, ya, membetulkan organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Ada yang sendawa ya, saya juga sendawa nih. Jangan dikira saya tidak butuh diterapi ya. Seorang terapis juga butuh diterapi. Seorang peruqyah juga seringkali butuh diruqyah gitu. Kalau cemas berlebihan, ibu jari. Kak Dela, cemas berlebihan dan baperan ya, silakan ibu jari. Kalau baperan ini ke jari tengah. Oke teman-teman, kita mulai ya. Kita mulai tadi terapi jari, sekarang kita terapi energi positif. Yuk pegang dada kita. Rasakan tarikan nafas kita. Kemudian hembuskan lewat mulut. Anak pulau, saya pernah galau nggak? Pernah dong. Jangan dikira saya tidak pernah galau. Saya pernah galau. Ya. Tapi kan insya Allah kita paham ya bagaimana cara mengatasi kegalauan. Ya teman-teman, tarik nafas panjang. Hembuskan, ucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim.
ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Teman-teman pejamkan mata, yuk pegang dada kita. Ucapkan ya. Ikuti ucapan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Aziz. Ya Allah, ya Jabbar. Ya Nur. Ya Hayyu. Ya Qayyum. Ya Fattah. Ya Latif. Ya Latif. Ya Latif. Ya Nur. Bismillah ya Allah. Hari ini, detik ini, aku semakin bahagia. Izinkan aku bahagia ya Allah. Izinkan aku meraih kebahagiaan. Izinkan aku terus mencintaimu ya Allah. Izinkan aku mengharap ridhomu ya Allah. Izinkan aku terus mendekat kepadamu. Agar bahagia hidupku, agar sehat badanku, agar kuat imanku, agar kuat imunku. Aku selalu damai, bahagia, hatiku sejuk. Aku pemaaf, aku penyabar. Bukan aku jika pemarah. Bukan aku jika tidak sabar. Bukan aku jika mudah emosi. Aku dikelilingi orang-orang yang aku cintai dan yang mencintaiku. Rizkiku begitu deras mengalir. Rizkiku sangat dekat dan mengejarku setiap saat, setiap hari. Rizkiku mengejarku begitu kencang. Aku adalah insan yang taat kepada Allah. Aku adalah insan yang menginspirasi banyak orang. Aku insan yang memberikan kemanfaatan bagi banyak orang. Hatiku bersih, hatiku sehat. Jiwaku sehat, badanku sehat. Badanku kuat, imunitasku kuat. Kekebalan tubuhku semakin menguat. Segala penyakit di dalam badanku Allah hancurkan. Segala gangguan sihir yang masuk ke dalam badanku Allah singkirkan. Penyakit ain yang ada di dalam badanku Allah musnahkan. Bismillah ya Allah. Hari ini, detik ini, aku siap menerima karuniamu lebih besar. Bismillah, Allahu Akbar. Tarik nafas panjang teman-teman. Kemudian hembuskan, ucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya, sambil buka matanya. Ya, yang belum menyiapkan air silakan siapkan air. Ya, yang sudah menyiapkan air silakan handphonenya dikeraskan. Ya, yang ingin komentar, yang ingin tanya-tanya, pindah ke akun Coach Mufti. Ya, di sini di akun Terapi Langit tidak bisa untuk komentar. Oke, saya izin minum dulu. Bismillah. Teman-teman silakan ya, posisi berdoa dekat dengan mulut ya. Kita ucapkan ikrar penghancur ikatan jin. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang Maha Perkasa, ya Allah yang menguasai jagat raya, yang menggenggam setiap jiwa. Ya Allah yang menggenggam jiwaku, menggenggam nyawaku ya Allah. Engkau yang mematikan, Engkau yang menghidupkan. Ya Allah, dengan memohon kekuatan-Mu ya Rob, izinkan ya Allah, aku memohon kepadamu, hancurkan ya Allah jika ada gangguan di badanku berupa penyakit ain, gangguan sihir, gangguan jin,
baik jin khodam, jin nasab, dan jin lainnya ya Allah. Bismillah ya Allah, hancurkan dengan ayat-ayat-Mu ya Allah. Kami mohon ya Allah, hancurkan gangguan tersebut melalui ayat-ayat yang akan kubacakan ke dalam dadaku dan akan kubacakan ke dalam minuman yang ada di hadapanku ini ya Allah. Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan. Terus kemudian tiupkan ke badan, tiupkan ke air. Bismillah. Wahai jin terlaknat, mulai detik ini aku tidak butuh pertolonganmu. Aku tidak butuh bantuanmu. Silahkan kamu keluar. Jika kamu ada di badanku, jika kamu ada di aliran darahku, jika kamu ada di organ tubuhku, silahkan kalian keluar, wahai makhluk yang terlaknat, wahai makhluk yang dilaknat Allah. Ukhruj ya aduwallah. Ya, ikuti teman-teman. Ukhruj ya aduwallah. Tiupkan ke air. Bismillah. Kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan telapak tangan. Kemudian tiupkan ke air. Bismillah. Kemudian tiupkan ke badan. Bismillah. Kemudian Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan telapak tangan. Bismillah. Kemudian ke badan. Bismillah. Kemudian ke air. Bismillah. Kemudian tiupkan ke depan. Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan agak kencang. Ya, yang langsung merinding, yang langsung mual, silakan dimuntahkan. An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan telapak tangan. Bismillah. Tiupkan ke badan. Bismillah. Tiupkan ke air. Bismillah. Tengok sebelah kanan ya. Ucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan agak kencang. Bismillah, Allahu Akbar. Ya, yang langsung merinding, bagian tertentu langsung ditepuk saja. Jangan langsung sebelah kanan ya. Merinding langsung tepuk-tepuk saja. Atau yang tiba-tiba kakinya sakit atau bagian badan tertentu sakit, langsung silakan dipukul-pukul. Kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan telapak tangan. Bismillah. Kemudian tiupkan ke badan. Bismillah. Tiupkan ke sebelah kiri. Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian tiupkan ke air. Bismillah, Allahu Akbar. Ya teman-teman, pegang di dada perut seperti ini ya. Kemudian kita usap. Kita baca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard.
Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan ke dada kita dan perut kita. Kemudian tiupkan ke air, bismillah. Kemudian tiupkan ke bawah ya, ke tanah. Bismillah, Allah Akbar, ke lantai. Tarik ke atas teman-teman, angkat ke atas, bismillah, 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 bismillah. Sampai di leher. Yuk, yang punya rasa dendam, yang punya rasa benci dalam hati, yang saat ini, hari ini merasa tersakiti, yang hari ini, detik ini ada yang sedih, luar biasa, ada di antara teman-teman. Ya, ucapkan bismillah, aku bahagia ya Allah. Aku bahagia ya Allah. Ya Allah, aku maafkan orang-orang yang telah menyakiti hatiku. Aku maafkan ya Allah orang-orang yang telah menzolimiku, yang telah menghancurkan hidupku ya Allah. Ya Allah, maafkan ya Allah, aku maafkan ya Allah. Izinkan ya Allah, aku kuat memaafkan mereka ya Allah. Ya Allah, limpahkan kebahagiaan ya Allah bagi orang-orang yang telah menyakitiku, bagi orang-orang yang telah zalim kepadaku. Limpahkan kebahagiaan pada mereka, sehingga dengan kebahagiaan mereka, mereka lupa dengan kebahagiaan yang kualami. Bismillah, tarik atas teman-teman, ucapkan bismillah, Allahu Akbar, batuk-batukan. Ya, yang sedawa langsung ditepuk-tepuk dadanya. Yuk, baca Al-Fatihah, termasuk yang mual-mual ya. Dada dan perut ditepuk-tepuk sambil baca Al-Fatihah pelan-pelan. Sebelumnya ucapkan seperti ini. Bismillah ya Allah. Posisi badan silakan santai, rileks. Jika ada sesuatu yang ingin keluar, entah itu bentuk suatu yang mungkin kita susah menggambarkan ya. Mungkin ada sesuatu yang ingin keluar dari badan. Entah itu ada sesuatu yang ganjal, ada terasa keluar, atau mungkin ada semacam bola di dada, atau mungkin ada semacam gumpalan, atau seperti rambut di tenggorokan ya. Nah, ini pasrahkan teman-teman. Yuk ucapkan, cara pasrahkannya begini. Tarik nafas panjang. Kemudian hembuskan, ucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Yuk tepuk-tepuk, ucapkan bismillah ya Allah. Ya, ucapkan dengan lembut ya. Kalau ini jangan keras-keras. Bismillah ya Allah. Aku pasrahkan, aku ikhlaskan gangguan di badanku. Baik penyakit medis ataupun non-medis, baik gangguan sihir, gangguan jin jenis apapun ya Allah, termasuk penyakit ain ya Allah, keluarkan dari badanku ya Allah. Aku ikhlas penyakit dan gangguan ini keluar melalui mulutku. Bismillah, Allahu Akbar. Yang mau muntah silakan langsung dimuntahkan, yang belum terasa masih mual yuk baca Al-Fatihah pelan-pelan banget ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan. Tarik ke atas teman-teman, batuk-batukan. Yuk, keluar wahai jin terlaknat. Ya, batuk-batukan. Yang mau muntah silakan dimuntahkan ya. Sekarang fokus teman-teman, lihat telapak tangan saya. Ya, insyaallah ini sekitar 5 sampai 10 menit. Usahakan sampai tuntas. Sampai benar-benar teman-teman merasa plong. Jangan takut, jangan khawatir kalau misalkan terjadi muntah, muntah darah, muntah oli,
muntah angin, dan apapun itu, mudah-mudahan ini merupakan bagian dari reaksi positif keluarnya gangguan sihir yang ada di badan teman-teman. Ya Allah, hancurkan penyakit ain, penyakit sihir yang ada di badan saudaraku. Hancurkan ya Allah penyakit medis di badan saudaraku ya Allah dengan ayat-ayat-Mu. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, ukhruj iya Abdullah, fakhruj minha fa innaka rajim. Al'anuka billa'natillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Yuk tepuk-tepuk teman-teman bagian yang kemungkinan ada jin di badan kita, di pundak sini. Bismillah, bismillah, bismillah. Yuk tepuk-tepuk langsung. Kanan kiri. Pundak belakang, kanan kiri. Kemudian bawah ketiak. Bismillah, bismillah, bismillah. Yuk tepuk-tepuk dengan cepat ya. Terus kanan. Bismillah, bismillah. Tangan kanan, tangan kiri ya. Bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian pinggang. Yuk langsung tepuk-tepuk. Bismillah, bismillah. Keluar wahai musuh Allah. Pinggangnya dipijat. Yang muntah silakan dimuntahkan. Yang mual, yuk
ikhlaskan kepada Allah. Ya Allah, mudahkan ya Allah gangguan ini keluar melalui mulutku. Ucapkan teman-teman. Ya Allah, mudahkan ya Allah penyakit ini keluar melalui mulutku. Ya, terus kemudian paha, ya, tepuk-tepuk. Ya, tepuk-tepuk. Kemudian lututnya, bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah, Allah Akbar, bismillah, Allah Akbar. Tepuk-tepuk seluruh badan. Ya, betisnya juga, betis. Terus kemudian telapak kaki. Telapak kaki ya, ini contoh misalnya ini telapak kaki, bismillah, Allah Akbar, bismillah, Allah Akbar. Tepuk-tepuk aja. Kemudian jempol kaki diurut ya. Bismillah, bismillah, bismillah. Biasanya langsung sendawa. Ya, bisa jadi itu masuk angin atau bisa jadi gangguan sihir, gangguan jin, ya. Hanya Allah yang tahu, yang penting kita fokus selesainya masalah. Ya, termasuk tangan ya. Termasuk tangan dipijat semuanya, bismillah, Allah Akbar, bismillah, Allah Akbar. Jangan lepas dari zikir, bismillah, Allah Akbar, bismillah, Allah Akbar. Yang muntah yuk terus pijit di sini, yang muntah biar tuntas, biar plong. Di sini leher belakang sambil perut-perut ditepuk-tepuk, diusap. Tepuk-tepuk, usap. Tepuk-tepuk, usap, ini dipijat. Bismillah ya Allah, keluarkan gangguan ini melalui mulutku. Ya Allah, bismillah, Allah Akbar. Batuk-batukan. Sedikit lagi teman-teman ya. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. As-saffati saffa, faz-zajirati zajra, fattaliyati dzikra. Inna ilahakum lawahid. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatil kawakib wa hifdhan min kulli syaitanin marid. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dhik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin aw hasid. Allahu yashfik bismillahi arkik. Allahumma rabbana azhibil ba'sa wa anta syafi. La shifaa'a illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashyak. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashyak. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yuk, yang ngantuk, ya, tiupkan bismillah, Allah Akbar. Usapkan ke wajah. Kemudian yang sendawa, bismillah, Allah Akbar, tiupkan. Ucapkan, diusap ke leher. Silakan diminum teman-teman ya. Diminum airnya. Ada yang mengganjal ya? Oke, silakan teman-teman diminum airnya. Bismillah. Seperti biasa 3 kali tegukan. Bismillah, alhamdulillah. Kemudian bismillah. Alhamdulillah. Tegukan yang ketiga, bismillah. Alhamdulillah. Ada yang jatuh dari atap. Air masak boleh. Ada yang masih muntah-muntah? Pundak pegel. Pundaknya tepuk-tepuk dong. Ya. Air boleh untuk ibu yang sedang sakit. Ya. Ya teman-teman dengarkan. Fokus. Ya. Satu lagi kita tutup dengan azan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. 1 menit. Wa alqima fi yaminika talqaf ma sana'u. Innama sana'u kaidu sahir. ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. Bismillah ya Allah, hancurkan ya Allah kekuatan sihir yang begitu lemah yang ada di badan saudara kami ya Allah. Bismillah ya Allah, hancurkan dengan kekuatan azan ini ya Allah. Bismillah, bismillah, bismillah. Wahai jin terlaknat, takutlah kepada Allah. Inna kaidah syaitoni kana dha'ifa. Inna kaidah syaitoni kana dha'ifa.
Inna dina indallahil Islam. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Teman-teman yang masih muntah mau mual, ya. Sini yang mual-mual silakan pegang seperti ini, bacakan Anas. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini yang masih terasa nggak nyaman ya dadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Batuk-batukan kemudian buang ke depan. Keluar, wahai Masya Allah. Begitu. Oke teman-teman, silakan diminum dan dicipratkan ke seluruh badan, ya, di kepala, kemudian di dada, kemudian di perut, kemudian di sini. Boleh Kak with epep, ya, silakan boleh dicampurkan. Kok nggak ada gambarnya? Ada loh, keluar dulu silakan dari live-nya, kemudian masuk lagi. Begitu. Teman-teman yang belum ruqyah rumah siapa di sini? Yuk, yang belum ruqyah rumah besok pagi ya. Besok pagi siapkan air 1 ember. Kalau ada daun bidara. Kalau nggak ada daun kelor. Kalau nggak ada daun jati cina. Daun sena, ya. Daun sena, teman-teman. Ya. Silakan teman-teman. Besok kalau Ahad ya jam 6.30 biasanya ya. Daun bidara memang baiknya daun bidara. Begitu. Besok jam 6.30 kemungkinan. Biasanya kalau hari Ahad saya agak sedikit males teman-teman ya. Jadi kadang istirahat dulu sebentar begitu. Daun lembarnya 7 lembar. 7 lembar daun bidara dimasukkan, ditumbuk ya. Ditumbuk boleh untuk ruqyah tempat usaha. Ditumbuk, serbuk bidara boleh. Serbuk bidara pakai sendok saja, mungkin 3 sendok gitu, dicampurkan ke air. Yuk besok siapkan ya air 1 ember untuk ruqyah rumah. Airnya 1 ember, bebas ukurannya seberapa. Kalau daun kelor 7 lembar. Silakan. Begitu. Jam 6.30. Insya Allah nanti kita bantu bacakan ya. Siap yang ada acara tidak jadi masalah. Insya Allah. Mumpung kita masih bisa live setiap hari teman-teman ya. Ini kemungkinan mulai Senin nanti jadwalnya saya bagi, nggak setiap hari saya bisa live. Begitu. Kalau bisa live pun mungkin hanya sekali. Kalau nggak paginya, malamnya. Begitu. Minyak bidara boleh. Tapi kalau minyak bidara biasanya nggak bisa nyampur ya. Kalau nggak ada daun bidara, kalau nggak ada gimana gitu. Teman-teman sedih ya. Kalau nggak ada gimana? Ya mungkin ya nasib teman-teman ya. Nasibnya belum ada ya sudah. Nggak apa-apa. Kalau nggak ada daun bidara nggak apa-apa. Santai saja. Siap Kak, user 6904487575736. Nah kan belibet ngomongnya kalau teman-teman nggak pakai username, teman-teman pakai nama, yuk diganti loh. Namanya diganti, namanya Perindu Surga gitu loh, kan keren. Ya.
atau yang dirindu surga begitu. Siap ya, insya Allah malamnya bidara beku. Bidara beku itu gimana? Oh, bidara kering boleh ya. Siap teman-teman. Oke. Pakai garam saya agak meragukan ya. Saya agak meragukan karena ada yang ada yang kemudian di kitab ini ya tentang sihir karya Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Beliau termasuk ulama yang kemudian meragukan tentang penggunaan garam gitu. Siap Kak Official Orange Style. Nah, siapa ini? Air bau amis. Yuk, yang airnya bau amis ada? Yang airnya pahit? Tadi nangis sampai deras air mata. Yuk, diseka dengan tisu. Nah, saya mungkin perlu mengingatkan ya, teman-teman, setiap live siapkan tisu. Daun kelornya ditumbuk. Iya, ditumbuk. Daun bidaranya ditumbuk, daun kelornya ditumbuk. Hari ini nggak muntah, alhamdulillah. Setelah dibuat cuci muka, nggak ngantuk. Siap. Bau amis ya minum, dipaksa minum, habiskan aja. Kalau yang ini ya. Yang boleh silakan Kak Destran, boleh sambil kalau sudah hafal ayat-ayat yang saya baca. Ini sebetulnya belum semua ayat saya baca ya, masih dosisnya dosis ringan gitu. Karena kalau semua ayat dibaca nanti khawatirnya ada reaksi di situ, reaksinya kalau yang paling ekstrim itu kesurupan, ya. Jadi sebetulnya terapi ruqyah yang kita praktekkan ini tergolongnya yang soft ya teman-teman ya, yang bukan yang keras gitu. Karena kalau terlalu keras nanti ya khawatirnya di situ teman-teman guling-guling. Ya, salto-salto di situ mungkin malah menari-nari. Ada loh yang ketika diruqyah malah nari, ya. Nah, ini termasuk gangguan. Marah, emosi, ngamuk begitu. Besok pagi ya, teman-teman. Oh ya, izin menginformasikan. Ada yang pernah belajar tenaga dalam di sini? Ada yang pernah belajar tenaga dalam, belajar hipnotis, belajar reiki ya teman-teman. Reiki, ada belajar ilmu pernafasan, kekebalan. Nah ini hati-hati itu. Ini banyak sekali yang berhubungan dengan dunia gaib begitu ya. Mungkin ada aliran-aliran perguruan, rata-rata perguruan pencak silat ini ada hubungannya, rata-rata loh ya, saya tidak katakan semuanya, tapi rata-rata ada. Ya, yang lapar sebaiknya makan buah saja, ya jangan makan malam-malam ya. Oke teman-teman, ada yang mau sinergi bareng, kerjasama bareng untuk membangun kekuatan finansial umat? Tenaga dalam Mahatma, hati-hati ya. Kalau sudah menggunakan ini embel-embel tenaga dalam, teman-teman saya berani pastikan tenaga dalam ini hoax. Ya, tenaga dalam hoax. Karena kenapa saya bisa mengatakan tenaga dalam itu hoax? Karena saya pernah mendirikan perguruan tenaga dalam. Ketika saya SMA, saya punya sekitar 60 murid. Ya, dulu saya punya 60 murid tenaga dalam Padepokan. Dan ini karena namanya tenaga dalam itu hanya berlaku untuk orang dalam. Coba teman-teman buktikan. Untuk menangkal misalkan pas kejadian apa tuh, ada begal gitu ya. Ada begal biasanya nggak akan ngefek. Nggak akan ngefek. Misalkan pagar badan tuh. Ya. Dulu saya pernah atraksi ya teman-teman. Saya pagari badan set ini. Kayaknya keren. Bismillah. Amalannya Islami semua. Bismillahirrahmanirrahim. Dipagar, set itu. Terus banyak orang nyerang saya. Yang nyerang itu teman sendiri. Itu pada mental. Kayaknya keren banget ya. Anak-anak muda zaman dulu, zaman sekarang senang kayak gituan. Mental semua. Saya mental cukup gini aja. Gitu. Itu mental. Jadi ternyata itu hanya halu ya. Hanya halu. Saya praktekkan ketika saya kuliah. Saya pernah mau dikeroyok sekitar 100 mahasiswa. Gara-gara saya nggak ikut ospek, ya karena ospeknya ini kan, mohon maaf agak sedikit kejam ya. Zaman dahulu itu ospek mahasiswanya agak sedikit kejam. Jorok-jorok ya, makan di rumput, terus kemudian, mohon maaf, agak jorok lah, nggak usah saya ceritakan gitu ya. Takutnya ada yang lagi makan gitu.
Saya pernah belajar tenaga dalam dan saya pernah memimpin 60 murid. Ya, 60 murid tenaga dalam. Ketika saya praktekkan untuk melawan 100 mahasiswa, itu nggak mental. Jadi kayak saya semacam mau dikeroyok ya, mau dikeroyok karena saya mahasiswa baru, mau diospek, mau dipukul. Ya walaupun mereka hanya ngancam, saya hentak-hentak ini ya. Katanya dengan cukup hentakan, katanya mental gitu. Ternyata nggak ngefek. Padahal syarat tenaga dalam katanya musuhnya harus emosi. Nah ini lawan di depan saya ini udah emosi banget, sudah mau mukul saya gitu. Saya coba pentalin, kok nggak mental-mental. Dari situlah kemudian saya nggak ya, wah ini penipuan nih, tenaga dalam penipuan. Ya, termasuk untuk mengatasi preman-preman nggak ngefek sama sekali. Ya, saya bisa pastikan. Ayo yang mau pembuktian. Ya, sudah dibuktikan pesulap merah kok. Ya, sudah dibuktikan pesulap merah. Semua tenaga dalam itu, ya, mau matahin apa bisa, ya, mentalin orang bisa gitu. Tapi sekarang sudah bertobat ya karena menganggap itu hoax. Oke teman-teman, iya Kak Erna. Kalau yoga gimana? Yoga ini ada fatwa kemudian terlarang ya. Terlarang karena yoga ini merupakan gerakan-gerakan ritual dari agama lain. Nah, kita dilarang untuk melakukan tasyabuh. Tasyabuh itu meniru aliran ya agama lain. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang melakukan tasyabuh, meniru umat lain, maka dia termasuk ke dalam golongannya. Pesulap merah insya Allah ya positif karena beliau membongkar kesesatan dukun. Ya, silakan teman-teman bisa simak ya. Pesulap merah saya rekomendasikan. Banyak sekali praktek-praktek perdukunan transfer. Teman-teman hati-hati kalau diiming-imingi, yuk transfer penyakitnya ke telur, transfer penyakitnya ke ayam, transfer penyakitnya ke kambing. Kasihan kambingnya, kasihan ayamnya. Begitu ya. Mending telurnya dibikin telur ceplok, ayamnya mending dimasak begitu. Kalau sudah menggunakan embel-embel, saya tidak mau sebutkan merek ya. Takut di sini ada yang mungkin ada pihak-pihak yang terkait begitu. Nah, saya pokoknya mengatakan selama itu menggunakan embel-embel tenaga dalam lebih baik dihindari. Oke? Teman-teman, ada yang mau sinergi bareng sebelum saya tutup? Sinergi bareng membangun kekuatan ekonomi umat. Ya. Ini menarik loh, teman-teman. Pernah transfer pakai telur. Nah, dibohongin nih, transfer pakai telur dibohongin. Ya. Telurnya ini kalau misalkan bawa sendiri dari rumah, itu ada triknya. Bagaimana cara memasukkan jarum ke dalam telur. Bisa dimasukkan dengan cepat. Walaupun telurnya kita bawa sendiri dari rumah. Apalagi kalau telurnya disiapkan sama dukunnya. Begitu. Transfer uang boleh? Boleh, silakan. Oke teman-teman, yang mau sinergi, saya sedikit menyampaikan program kekuatan finansial. Karena mau tidak mau, kekuatan finansial ini penting teman-teman ya. Setuju nggak? Teman-teman yang punya masalah apapun itu, yuk, kalau nggak setuju aneh. Misalkan suaminya nakal, terus apalagi badannya sakit, apalagi masalah ribut dengan mertua, akan lebih sakit kalau dompetnya sakit, iya kan? Akan lebih sakit kalau rekeningnya tipis. Maka teman-teman, walaupun misalkan, banyak masalah, kalau dompetnya tebel, rekeningnya tebel, tetap bahagia kan? Paling nggak ada sesuatu yang dibahagiain lah. Ya, walaupun nangis suaminya misalkan nakal gitu ya, suaminya kasar KDRT, nangis tapi tersenyum lihat dompet tebel, ya Allah, suamiku nakal, ya Allah lihat rekening seneng, ya kan? Nah maka teman-teman, ini sekaligus sebagai untuk perantara sedekah, ya, perantara sedekah ketika ada masalah di dalam kehidupan kita, gitu. Yuk, yang mau sinergi, kalau sudah kadung bagaimana? Ya bertobat saja. Ya, kalau belum tahu bahwa dulu ini sedikit loncat-loncat nggak apa-apa ya. Habis ini kita bahas tentang sinergi. Saya masih ada waktu, insya Allah. Bagi teman-teman sudah mau tidur nggak apa-apa, tidur duluan. Ya, tapi rugi nggak nyimak sesuatu yang penting yang akan saya sampaikan. Teman-teman yang pernah kedukun, hati-hati ya. Bertobat saja, insya Allah Allah ampuni mudah-mudahan. Dan setelah itu jangan mengulangi lagi ya. Baca di buku ini teman-teman, ada uskun, ustadz dukun. Ya, ciri-ciri dukun berbulu ustadz. Halaman berapa ya?
Nanti cari sendiri ya. Saya lupa halamannya. Ciri-ciri dukun berbulu ustadz atau ustadz berbulu dukun. Yang benar mana? Ustadz berbulu dukun atau dukun berbulu ustadz? Dukun berbulu ustadz. Iya, yang benar itu. Nanti saya lupa halamannya. Nanti silakan dibuka ya. Oke, cara sinerginya adalah teman-teman nanti bisa membantu memasarkan produk-produk dari Terapi Langit. Ya, ini produk dari pondok pesantren yang kita kelola. Produk ini insya Allah bisa 3 manfaat teman-teman. 3 manfaat memasarkan produk pondok kami. Pondok kami ini mengelola anak-anak santri yang bebas, gratis, ya, mempelajari Islam, menghafalkan Al-Quran. Gitu. Kalau perawat jaga, maksudnya gimana? Lebih jelas teman-teman ya. Oke, silakan nanti ya teman-teman. Yang mau memasarkan, jadi insya Allah keuntungannya 3. Pertama, teman-teman sudah membantu operasional pondok. Begitu. Di rumah ada panci jatuh. Wah, ajaib sekali. Kak Imah gali. Pancinya jatuh sendiri. Luar biasa ya. Nah, itu gangguannya sudah tingkat lanjut begitu. Nah, keuntungan pertama teman-teman membantu biaya operasional. Keuntungan yang kedua teman-teman dapat selisih harga reseller dengan harga konsumen. Terus kemudian, nah gitu aja mikirnya betul Kak Himawari. Ada tikus barangkali gitu ya. Terus kemudian keuntungan yang ketiga teman-teman membantu orang lain sembuh dari masalah. Jadi kalau prinsip ya syarat berbisnis dengan saya, syaratnya 1, luruskan niat. Niatnya apa? Membantu orang lain. Ya, definisi atau makna berbisnis adalah membantu orang lain yang dibayar. Begitu. Nah, ini teman-teman bisa join jadi resellernya, bukan hanya satu ini ya. Ada ini sabun bidara, insya Allah teman-teman yang sudah lama gatal-gatal di muka, gatal-gatal di badan, gitu. Produknya ada banyak Kak Didit, ada sekitar 30-an. Masuk ke dalam grup dulu ya. Kalau umur sudah 70 tahun masih bisa jadi reseller, bisa sekali Kak Abdul Suwandi. Jangankan 70, usia 90 tahun pun insya Allah. Yang penting jiwanya muda, jiwanya bersemangat ya di dalam menolong orang lain. Begitu. Daftar harga reseller siap. Gatal jari pingin komen, nggak apa-apa silakan. Mendingan komentar daripada ditahan jadi beban hati nanti. Teman-teman ada madu ruqyah, madu anak, terus kemudian Allahu Akbar jatuh. Kalau tidak menjaga aurat pesakitnya gimana? Diingatkan dong, kalau perawat yang tidak menjaga auratnya perawatnya atau pasiennya. Ini pertanyaan butuh penjelasan panjang ini. Ya diingatkan perawatnya kalau dia seorang muslim ya sebaiknya menjaga aurat dari pasiennya, begitu ya. Itu sederhana sekali kan? Bagaimana jadi seluler? Wah, jadi seluler. Jadi reseller mungkin ya, tanpa modal. Oke, teman-teman, saya sampaikan 5 paket ya. Mohon maaf yang akun Coach Mufti saya off-kan dulu karena saya ingin menunjukkan ke akun Terapi Langit ya. Saya off-kan ya, teman-teman, silakan pindah kelas. Yuk anak-anak yang ada di akun Coach Mufti silakan pindah ke akun Terapi Langit. Ya. Oh, maksudnya perawat suruh kita buka tudung. Tergantung kalau perawatnya sesama perempuan misalkan, dan di situ tidak ada orang lain, tidak jadi masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika di situ ada orang lain, ya, jangan sampai kemudian kita mengikutinya. Kecuali dalam kondisi yang darurat, ya, kondisi darurat itu misalkan ketika dokter kandungan misalkan membantu pasien melahirkan, dokternya laki-laki, pasiennya perempuan. Ini dalam kondisi darurat dan di situ tidak ada dokter perempuan, ya. Dan di situ hanya ada dokter laki-laki. Itu darurat banget ya, sudah mentok darurat banget, baru kemudian terpaksa silakan, ya. Tapi sebisa mungkin itu jalan terakhir lah, benar-benar jalan terakhir. Oke teman-teman, pindah ya ke grup Terapi Langit. Saya mau akhiri akun yang Coach Mufti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, jadi teman-teman, cara bergabung ke grupnya begini ya.
cara gabung ke grupnya, silakan teman-teman masuk ke Terapi Langit, ya. Ini Terapi Langit. Terus kemudian live-nya ini ya, sebentar, ini belum masuk ke live. Iya, sebisa mungkin cari dokter yang sesama, ya, sama-sama perempuan, atau teman-teman laki-laki cari yang dokter laki-laki begitu. Nah, maka oh iya, laki-laki semua. Nah, inilah pentingnya teman-teman. Yuk, jadi gini, nanti kalau teman-teman punya anak ya, coba dimotivasi yang anaknya perempuan. Karena memang kebutuhan untuk dokter perempuan ini masih jarang ya di beberapa daerah. Gitu. Nah, ini termasuk bagian dari menolong agama Allah. Intang surullah yang surukum. Menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kita. Gitu. Ya. Atau suatu saat begini, kalau kita nggak bisa mendidik anak kita jadi dokter, kita paling tidak biayain. Nah, ini salah satunya adalah melalui bisnis ya. Kita biayain orang lain, tetangga kita yang mungkin yatim piatu, ingin jadi dokter misalkan ya. Kebetulan cewek tuh, ingin jadi dokter, kita biayain. Ayo, cita-citanya sampai sejauh itu ya. Sebetulnya itu belum jauh juga sih. Ini masih cita-cita yang masih ecek-ecek lah, masih kaleng-kaleng. Tapi siap teman-teman ya. Kita bangun ini bareng ya. Bangun visi misi dunia akhirat bareng-bareng. Ya, kalau kita belum mampu untuk berperan serta di dalam Islam, di dalam kejayaan Islam, paling tidak dengan harta kita dulu lah. Ya. Bi amwalikum wa anfusikum, itu ya. Jadi perintah Allah itu berjihad ya. Fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Amwal dulu. Jadi hartanya dulu, bukan dengan jiwa dulu. Jadi kenapa sih nggak jiwa dulu? Kalau jiwa dulu misalnya kita pingin jihad gitu ya, ke Palestina gitu kan. Ya nganter nyawa teman-teman. Kita nggak pernah berperang, ya kan? Kita nggak pernah kelahi, sama kambing aja kita takut mau jihad. Nah, maka diawali dengan amwalikum dulu. Ya, dengan harta dulu. Nah, cara untuk berjihad dengan harta ini adalah awalnya dengan berbisnis. Dokter 300 juta itu jalur mandiri. Oh, iya, memang mahal ya. Tapi justru itu teman-teman, justru itu berdakwah itu tidak murah. Ya. Berdakwah itu tidak harus menjadi seorang kiai, tidak harus menjadi seorang ustadz loh. Menjadi dokter ini bisa kemudian sebagai bahan dakwah. Dokter ada di Jogja ya, Dokter Rihana kalau tidak salah. Beliau itu dokter yang manhajnya Ahlus Sunnah dan beliau bercadar dan menggratiskan pasien yang tidak mampu. Gitu ya. Nah, ini luar biasa. Nah, maka teman-teman ayo mulai dengan berbisnis. Caranya silakan masuk ke dalam grup. Masuk ke dalam grup, silakan pencet sini ya. Kemudian klik di sini. Kemudian, nah, teman-teman yang ingin konsultasi, silakan masuk ke sini. Klik message. Gitu. Kak Nufar, pakai garam. Pakai garam itu diniatkan untuk menutrisi kulit saja. Karena secara kajian medis, itu mandi air garam bermanfaat ya. Untuk menghaluskan kulit, melembabkan kulit, seperti itu. Jangan diniatkan untuk aneh-aneh. Kalau ada efek misalkan badan jadi seger, kemudian jadi dihormati, itu hanya sebuah efek samping sajalah. Ya, jangan kemudian diniatkan untuk aneh-aneh. Karena memang ini masih ada pro kontra ya. Ada masalah. Saya belum berani memutuskan penggunaan garam untuk ruqyah. Walaupun di beberapa tayangan Ustadz Faizar itu beliau merekomendasikan dengan garam krosok ya. Tapi saya masih belum beranilah merekomendasikan garam seperti itu. Walaupun saya juga sedia ya teman-teman, saya sedia garam ruqyah, tetapi manfaatnya adalah untuk mandi saja, untuk menutrisi kulit. Nah, teman-teman yang ingin konsultasi silakan di sini tekan pesan ya, tekan message. Tekan message, terus kemudian silakan teman-teman bisa konsultasi. Jangan lupa follow agar teman-teman bisa mendapatkan update materi. Insya Allah akan saya update secara berkala. Begitu. Terus kemudian yang ingin gabung ke dalam grupnya, silakan di sini ada tulisan grup terapi gratis. Kelihatan teman-teman ya? Grup terapi gratis di situ. Ya, grup terapi gratis silakan dipencet saja Terapi Langit. Nah, maka teman-teman akan diarahkan ke sebuah halaman. Nah, ini Kak Siswati, ini sedang saya jelaskan ya.
sedang saya jelaskan. Saya minta ruqyah Ustadz, suruh angkat duduk. Nah, hati-hati, tidak semua ustadz yang bisa meruqyah itu menggunakan ruqyah syariah. Belum tentu dia sesuai dengan syariat Islam. Banyak oknum-oknum ya. Oknum aslinya dia dukun, tapi tampilannya ustadz. Hati-hati. Apalagi suruh membuka hijab. Hati-hati. Lebih baik tinggalkan. Gitu. Nah, teman-teman, cara masuk ke reseller, ini silakan teman-teman masuk ke yang ini ya. Grup pelatihan bisnis. Grup pelatihan bisnis. Ini klik, teman-teman nanti langsung masuk ke dalam grup. Nah, tuh langsung masuk ke dalam grup ya. Kemudian kalau teman-teman mau masuk ke dalam grup terapi, itu silakan pencet yang paling atas. Pencet yang paling atas. Yang ini ya, ini untuk masalah penyakit kronis, terus kemudian untuk masalah rumah tangga, kepencet. Untuk masalah anak, begitu ya. Ini yang paling atas, begitu. Kalau mau konsultasi ke admin, silakan ini ya. Silakan. Kalau agen, nah sebentar, saya tunjukkan dulu masuk ke dalam grupnya. Pokoknya masuk ke sini, teman-teman kan posisinya begini ya, sedang live. Nah, ini pojok kiri atas, ini ada, silakan dipencet. Ininya, foto profilnya. Terus kemudian masuk ke sini, ini ditekan. Foto profilnya ditekan. Nah, kemudian ini ada grup terapi gratis. Kunjungi ini nih, terapilangit.com ya. Diklik saja. Terus kemudian nanti masuk ke halaman. Masuk ke halaman ini. Nah, kalau mau terapinya masuk ke yang atas. Tapi kalau mau join grup bisnisnya yang ini. Masuk ke grup bisnis, masuk ke sini. Nah, teman-teman ada 5. Sebelum saya tutup ya, ada 5 paket yang bisa teman-teman ambil. Yang pertama gratis. Gratis tapi keuntungannya hanya 5%. Jadi mungkin teman-teman dapat diskonnya itu hanya 5%. Gitu ya. Terus kemudian paket berikutnya di atasnya itu ada paket bronze. Bronze itu semacam perunggu ya. Nah, perunggu itu cukup teman-teman memiliki buku Terapi Langit 7 Metode. Teman-teman sudah otomatis tergabung menjadi reseller paket bronze. Nah, keuntungannya sampai 7%. Lebih gede. Kalau mau lebih gede lagi, naik di atasnya. Yaitu paket yang silver. Silver ini cukup nanti teman-teman stok produk sejumlah minimal 450.000. Boleh nanti misalkan sabun semua boleh. Atau mungkin dicampur sabun dengan madu terapi anak. Atau mungkin dicampur dengan serum. Ya, yang insya Allah sebentar lagi kita ada ready sekitar 1000-an. Ya. Terus kemudian bisa dicampur dengan susu kambing dan seterusnya bebas. Nanti ada sekitar 30 produk. Kemudian paket di atasnya ini ada 750 yang gold ya. Yang gold ini stok produk senilai 750. Nanti caranya kita ajarin teman-teman. Ya insya Allah nggak sampai sebulan nanti habis kok. Ini ada yang sudah langsung habis teman-teman. Dia order paket yang platinum nomor 1. 1,2 juta. Per Oktober nanti kita naikkan ke 1,5 juta. Kemudian di bulan Desember kita naikkan di angka 2,5. Dan per Januari kita naikkan di angka 4,5 juta. Jadi mumpung ya masih 1,2, silakan teman-teman ambil paket platinum. Keuntungannya apa paket platinum? Keuntungannya sampai 50%. Hingga 50% diskonnya ya. Dan teman-teman akan dimasukkan ke website kami. Nama teman-teman akan dicantumkan di sini nih. Ya, di website nih. Agen Terapi Langit. Diklik. Nah, nanti ini lumayan ya pengunjungnya banyak teman-teman. Nah, nama teman-teman akan dimasukkan di sini. Sebagai agen nanti per kabupaten kita batasin khusus yang platinum. Begitu, kalau yang hanya sekedar butuh produknya silakan bisa ke sini, kemudian ke shop ya, belanja. Silakan, apapun keluhannya nanti silakan bisa dicari di sini insya Allah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki ada semua. Dari mulai untuk masalah pernafasan bisa pakai susu kambing ya. Terus kemudian masalah kulit ini bisa pakai untuk lebih glowing ya. Bisa pakai sabun bidara begitu. Ngecek apanya Kak Lina? Ngecek sudah tercantum belum ya? Atau mengecek keanggotaan? Terus teman-teman, mungkin itu dulu ya. Yang belum terjawab silakan bisa japri. Oh, Kak Lina sudah masuk. Ada, Kak Eko ada brosurnya. Silakan DM ya. Untuk lebih jelasnya silakan DM.
Yang sudah masuk grup eksklusif masuk lagi ke bisnis. Oh, nggak usah. Kalau yang sudah masuk ke eksklusif, tidak usah lagi masuk ke grup yang lain. Gitu. Oke teman-teman, DM ya. Yang belum jelas silakan DM. DM-nya baru bergabung Kak Nini. Oh, ini udah mau selesai Kak Nini. Besok gabung lagi ya Kak Nini. Jam 6. Kalau brosur secara fisik ya. Brosur secara fisiknya kita belum produksi. Baru ada file bentuk PDF digital. Tapi mudah-mudahan pekan ini sudah kita produksi ya untuk brosur fisiknya begitu. Oke teman-teman, yang mau konsultasi silakan kirim pesan di sini message ya. Saya izin pamit dulu karena sudah malam ternyata. Luar biasa. Terima kasih yang masih setia menyimak. Besok kita ketemu lagi jam 6 ya. Jam 6 atau sekitar 6.30. Oke? Jam 6 atau 6.30. Siap Kak Lina, nanti DM saja. Bu Salna, silakan nanti bisa DM ya, bisa DM ke sini, kirim pesan ke message. Teman-teman dapat balasannya itu jangan lupa ya, dapat balasannya ternyata banyak yang nggak tahu dapat balasannya itu dari mana. Dapat balasan pesannya itu di sini loh. Ya, di inbox ini teman-teman. Ini inbox dipantau ya. Seringkali saya sudah membalas tapi teman-teman nggak membaca karena mungkin nggak tahu posisi inboxnya. Ini ya inbox. Nah di sini. Nah, oke teman-teman, siap ya. Besok jam 6 atau 6.30 sampai ketemu lagi. Saya izin pamit ya. Cara ganti dari username ke nama. Oke, nanti DM saja. DM saja yang belum saya balas. Ya. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis karena bisa jadi kita banyak mengucapkan kalimat-kalimat yang sia-sia yang mudah-mudahan Allah ampuni. Jika ada sesuatu yang benar datangnya dari Allah, jika ada sesuatu yang salah datangnya dari diri saya pribadi, saya mohon maaf. Bisa upgrade teman-teman, Kak Hayati bisa upgrade. Ya, bisa upgrade ke platinum, ya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu ya teman-teman DM-nya biar bisa saya balas secara rinci dan detail melalui pesan DM. Sukses dunia akhirat buat teman-teman. Tidur nyenyak, mimpi yang indah, besok pagi bangun segar, sehat, luar biasa. Amin ya rabbal alamin.